Saudara, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa. Kuspanan Agung Jakarta mengajak kita untuk merenungkan tema semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Nah, kalau bicara tentang mengasihi, itu sebenarnya suatu yang sangat luas. Nah, kalau secara khusus dan singkat, saya ingin mengatakan bahwa mengasihi itu adalah energi yang positif. Oleh karena itu, bagaimana itu mesti kita wujudkan? Misalnya, dalam hal berpikir, ya berpikirlah positif. Kalau itu diterapkan dalam keluarga, misalnya, bagaimana orang tua, bapak, ibu, punya positive thinking terhadap anak-anaknya, juga mengenai kemampuannya, keprihatinannya, dan juga apa yang dipikirkan untuk masa depan. Termasuk orang tua juga memikirkan cara positif untuk anaknya. Demikian pula anak-anak itu juga punya positive thinking kepada orang tua. Yang kedua, yaitu terkait dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, bagian perkataan, ya bagaimana kita sungguh bisa mengeluarkan energi yang positif lewat perkataan. Karena perkataan itu tidak lain juga sebenarnya sebuah doa. Kalau kita sudah mengatakan kata-kata yang negatif, bahkan juga kalau itu yang keluar itu kata-kata yang diambil dari Ragunan misalnya, ya penghuni Ragunan. Nah, itu sebenarnya perkataan yang negatif dan itu berarti destruktif, akan merusak apapun. Tapi yang positif misalnya kita memberikan dukungan, memberikan penghiburan, kita mendoakan, kita juga mengajak bangkit dan sebagainya. Maka kata-kata itu akan menggambarkan apa sih yang sebetulnya ada dalam hati kita. Maka kalau perkataan-perkataannya itu sifatnya negatif, tentu sekali lagi akan merusak. Nah, lalu bagaimana dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan? Nah, perbuatan yang positif itu didasarkan juga atas energi yang positif yang kita keluarkan. Misalnya, kita bisa melakukan sesuatu yang positif itu dengan cara membantu, dengan cara menolong, dengan cara menyapa, menghibur, dan juga memberikan dukungan dan sebagainya. Nah, itu juga demikian kalau terjadi di dalam keluarga, bagaimana antar anggota keluarga sendiri itu dapat saling tolong-menolong satu sama lain. Bagaimana orang tua memperhatikan anak-anaknya, jangan pilih-pilih, semua itu anaknya, ya. Maka perlu diberi perhatian, dikasihi sebagaimana mestinya, karena bagaimanapun itu anak-anaknya sendiri. Begitu pula dengan anak-anak, kalau mau mengasihi orang tua, ya bisa bersyukur atas kebaikan orang tua yang diberikan selama ini, bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan, misalnya tetap belajar dengan baik, dan juga apa yang selama ini diberikan sebagai kesempatan untuk berkembang, ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, mengasihi itu adalah energi yang positif yang perlu kita wujudkan baik melalui pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Dan itu sumbernya dari hati, ya, karena hati itu pusat seluruh pribadi kita. Nah, kalau sekarang ini kita merayakan Paskah, maka mari kita bangkit, kita bergerak untuk lebih baik dalam hidup ini. Maka selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan, salam sehat dan semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan umat yang terkasih. Saya
dengan senang hati ingin menyampaikan selamat Hari Raya Paskah kepada Ibu Bapak, saudara-saudari, dan umat yang terkasih. Kita aturkan syukur bahwa tahun ini kita boleh dan tetap bisa merayakan Hari Mulia Paskah. Hari di mana kita mengenang tetapi sekaligus menghidupi kembali cinta kasih Tuhan kepada kita, yang di dalam cintanya yang tanpa batas menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan kemudian bangkit mulia, agar dengan demikian kita itu dapat masuk di dalam kebahagiaan yang abadi. Umat yang terkasih, itulah kebahagiaan kita, itulah syukur kita. Dan secara khusus mari kita melanjutkan perjalanan kita sebagai umat di Keuskupan Agung Jakarta, di mana pada tahun 2022 ini, sesuai dengan arah dasar yang diberikan kepada kita, kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Suatu tugas dan suatu tanggung jawab yang tidak mudah. Kita adalah manusia-manusia, pribadi-pribadi yang lemah, yang rentan menghadapi godaan-godaan untuk mementingkan diri sendiri. Kita sangat mudah untuk berbangga, untuk menyombongkan diri, menepuk dada bahwa kita orang-orang yang hebat, kita adalah pribadi-pribadi yang baik, bahkan pribadi-pribadi yang sempurna. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Tuhan, semoga berkat-Nya, terutama berkat Paskah, itu sungguh-sungguh terlimpahkan kepada kita dan dapat kita wujud nyatakan di dalam hidup sehari-hari. Menjadi orang-orang beriman yang semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Berkat Allah kiranya turun atas kita semua, terutama kepada umat di Paroki Durensawit ini. Para suster, ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus, salam sejahtera. Sejak masa Prapaskah, kita semua sudah merenungkan tentang dosa-dosa kita, bagaimana dosa-dosa kita itu merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan yang lain. Tetapi di dalam masa Prapaskah kita juga merenungkan bagaimana Tuhan itu begitu mencintai kita. Kendati kita berdosa seperti apapun, Tuhan senantiasa mengasihi kita dan berkenan untuk mengampuni kita. Dan bahkan secara khusus dalam Pekan Suci, kita merenungkan Kristus yang mau menderita sengsara dan wafat demi kita orang-orang yang berdosa, demi pengampunan dosa. Maka semoga cinta Kristus yang sedemikian besar itu juga mengobarkan hati kita, sehingga kita pun semakin dimampukan untuk mengasihi Dia. Dan karena kita semakin mampu mengasihi Dia, semoga kita pun semakin dimampukan untuk peduli dengan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang berkesusahan, mereka yang berkekurangan. Sebagaimana Kristus Tuhan kita sendiri senantiasa peduli terhadap mereka yang berkesusahan, dan Dia selalu bersedia untuk mengulurkan tangannya untuk membantu mereka. Kepedulian dan keberanian untuk bersaksi, inilah yang sekarang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Kristus. Dan kepedulian serta keberanian untuk bersaksi itu bisa kita wujudkan dan harus sebetulnya kita wujudkan dalam realitas hidup keseharian kita. Tidak perlu berpikir yang muluk-muluk, rencana yang susah-susah, yang besar-besar.
kepedulian dan kesaksian itu bisa diwujudkan dalam hal-hal yang kecil, sederhana, namun sungguh-sungguh bisa kita lakukan dan sungguh-sungguh kita laksanakan dengan penuh komitmen. Misalkan, jika Anda ada di dalam keluarga, perhatikanlah bapak, ibu, kakak, adik, anak Anda, meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan mereka, saling membantu dalam meringankan tugas-tugas rumah tangga gitu ya. Kalau ibu itu harus menjalankan semuanya sendiri susah, maka kita saling membantu membersihkan rumah misalkan, atau mencuci piring, mencuci baju. Itu contoh hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Mengajar adik atau mendengarkan kisah-kisah mereka, begitu juga dalam masyarakat. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi peduli dan untuk memberikan kesaksian akan Allah yang penuh kasih kepada sesama di sekitar kita. Saya yakin pandemi membuat banyak orang menderita. Coba lihatlah mereka dan bertanyalah apa yang bisa Anda lakukan bagi mereka. Terkadang mereka hanya butuh teman untuk didengarkan kisah-kisah mereka. Barangkali kita bisa berbagi makanan dengan mereka. Barangkali kita bisa membantu mereka menjadi perantara untuk misalkan mencarikan pekerjaan atau hal-hal yang lain. Hal yang kecil lain yang bisa kita lakukan tentu saja adalah memaafkan. Dengan saling memaafkan, kita memberikan kesaksian akan Allah yang Maha Rahim. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Paskah 2022 bagi Anda. Sekali lagi, semoga kebangkitan Kristus mengobarkan semangat dalam hati kita, menyalakan kasih kita kepada Allah, sehingga kita pun semakin peduli dan semakin mau untuk menjadi saksi.